Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Ustaz Abdul Hadi beserta segenap keluarga besar beliau, Ustaz Komar dan saudara-saudaranya, juga yang tadi telah menyampaikan tausiahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Qadir As-Segaf bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, juga hadir di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Syarif Mat Najih dan semuanya para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hadir secara langsung atau menyaksikan melalui media sosial. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, yang pertama saya minta maaf, tadi sudah bilang jangan pakai kursi, disediain. Cuman memang kalau dipikir-pikir ini udah acara yang keempat dari pagi, termalam masih 3 lagi, di Condet 1, Jakarta Utara 1, terakhir Bogor. Besok pagi ngajar di Petamburan, malamnya di Sumenep, ujung Madura. Kalau nggak pakai kursi kelayangan juga mah, biar kita masih muda juga. Doain biar panjang umur, sehat walafiat. Jadi saya minta maaf, minta ridho sama guru-guru nih, sama para habaib, para guru-guru. Kalau saya duduk di sini saya minta maaf, minta ridho, benar-benar minta maaf. Ahiba'il kiram, alhamdulillah kita kumpul lagi pada siang hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah al-insanul kamil, sosok manusia sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Saudara, di antara bentuk kesempurnaan Nabi, beliau adalah sosok yang sempurna sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik. Tidak ada guru, pendidik, pengajar yang lebih hebat dari baginda Nabi Muhammad. Ini sholawatnya lemes-lemes banget nih. Begini mau ketemu sama Nabi, sallu ala Nabi. Rasain lisan biar gatel kalau dengar nama Nabi langsung bergerak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya Nabi sebagai pendidik, pengajar, guru, saudara. Sampai tugas tersebut Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara, menggambarkan Rasulullah sebagai utusannya? Yatlu alaihim ayatihi, Rasulullah membacakan kepada kita umatnya ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, Rasulullah datang buat mensucikan kita. Sebagian ulama tafsir menyebut min danasit tiba, dari tabiat-tabiat yang jelek, karakter yang jelek, Nabi rubah tuh supaya bagus karakternya, akhlaknya, saudara. Wa yu'allimuhumul kitab, Nabi diutus buat ngajarin kita Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, al-ilmin nafi', untuk mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, biar kita tahu mana baik, mana benar, mana buruk, mana salah, mana benar, mana hak, mana batil. Saudara, kalau status Nabi sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai guru, udah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Saya mau tanya, berarti apa ada guru yang lebih hebat dari Nabi? Jawabnya kurang kompak. Lu belum makan, gue juga belum. Apa ada guru yang lebih hebat dari Nabi? Apa ada guru yang lebih dahsyat dari Nabi? Apa ada guru yang lebih sempurna dari Nabi? Sallu ala Nabi. Yang pertama, saudara. Yang kedua, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk ke masjid, Rasulullah lihat ada dua kelompok di dalam masjid, saudara, dua kelompok halaqah. Kelompok yang pertama mereka baca Quran dan doa. Kelompok yang kedua yata'allamun wa yu'allimun, sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar, saudara. Begitu Nabi masuk ke masjid, apa kata Nabi? Kullun ala khair. Kata Nabi Muhammad, dua-duanya baik. Amma haula fayaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. Kelompok yang pertama ini baca Quran, habis itu doa sama Allah. Saya mau tanya, bagus apa kagak? Bagus. Nabi mengatakan insya'a a'tahum wa insya'a man'ahum. Kalau Allah pengen, Allah kasih mereka. Kalau Allah nggak berkehendak, Allah nggak kasih mereka. Tapi kelompok yang kedua, saudara, apa yang sedang mereka lakukan? Kata Nabi, yu'allimun wa yata'allamun, mereka sedang proses belajar mengajar. Begitu melihat yang sedang proses belajar mengajar, Nabi langsung mendeklarasikan, innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus tidak lain dan tidak bukan untuk jadi mu'allim, pengajar, guru, pendidik. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Itu yang kedua, saudara. Hadis yang ketiga, saudara, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika itu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, para istri-istri Nabi, saudara, dikasih pilihan sama Allah. Mau ikut Nabi atau mau dunia? Kalau mau dunia, jangan sama Nabi lagi. Tapi kalau mau ikut Nabi harus siap dengan segala resikonya. Di Aqidatul Awam digambarin tuh, antis ini suatin wafatil Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyil muktafa. Sahabat istri-istri Nabi dikasih pilihan, memilih Nabi atau dunia. Pada saat itu, saudara, yang pertama menjatuhkan pilihan adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sayyidatuna Aisyah langsung milih Nabi, nggak ada keraguan sama sekali, saudara. Tapi Siti Aisyah ini saking cintanya sama Nabi, Siti Aisyah berpesan sama Nabi, ya Rasulullah, jangan kabarin yang lain ya kalau saya sudah milih kamu ya Rasulullah. Maksudnya jangan kabarin bini-bini yang lain. Maksudnya Siti Aisyah supaya yang lain nggak ikut Siti Aisyah. Beliau saking cintanya, cerdas, saking cintanya sama Nabi, pengen memiliki Nabi seutuhnya, saudara. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dapat omongan begitu dari Siti Aisyah, apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inni lam ub'ats mu'annitan wala muta'annitan walakin bu'ithtu mu'alliman wa muyassira. Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, aku, kata Rasulullah, nggak diutus untuk mu'annid, bikin orang susah.
wala muta'annid, atau untuk nyari-nyari kesalahan orang, enggak. Kata Nabi, innama bu'ittu mu'alliman wa muyassira. Maksudnya Nabi ngomong begitu, kalau emang Nabi mau nyampein ke istri yang lain buat jadi contoh, Nabi akan sampaikan, nggak ada masalah. Maksudnya Nabi mau kasih pesan begitu, saudara. Kemudian Nabi mendeklarasikan, innama bu'ittu mu'alliman wa muyassira. Aku, kata Nabi, diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi pengajar, jadi guru, dan untuk bikin mudah umatnya Nabi Muhammad. Kira-kira jelas sama kagak? Yang keberapa itu? Yang ketiga. Masuk lagi yang keempat, masih hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, saudara. Sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ketika itu sholat jadi makmumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu waktu beliau masih awam urusan hukum sholat karena masih awal-awal Islam. Sholat di belakang Nabi, ketika itu ada yang bangkis bersin. Orang Pesanggerahan tahu bangkis? Kalau nggak tahu bukan orang Pesanggerahan berarti itu, saudara. Begitu dia bersin bangkis, ada orang bangkis bersin, beliau refleks jawab, yarhamukallah. Lagi sholat nih, lagi sholat nggak boleh ngomong sama orang, khitab sama orang nggak boleh. Khitab dalam sholat, lawan bicara tuh hanya boleh Allah sama Nabi, saudara. Dua itu, selain dua itu nggak boleh. Ini ada yang bersin, dia jawab yarhamukallah, lawan bicaranya didoain, mudah-mudahan kau dirahmati oleh Allah. Begitu beliau ngomong begitu, sahabat-sahabat yang lain faramahul qaumu bi absarihim, rame-rame sahabat yang lain ngelirik ke dia. Ini siapa yang ngomong lagi sholat nih? Sahabat yang lain ngelirik, dia ngerasa dilihatin sama masjid. Dia bilang, wastukla ummiyah ma balukum tanzuruna ilayya. Kalau bahasa orang Pesanggerahannya apes. Jadi habis dilihatin bukannya dia malah makin ngomong, saudara. Apes. Itu pada kenapa ngeliatin aneh? Ini lagi sholat nih, Pak. Makin dia ngomong, sahabat makin fayadribuna bi afghadihim. Sahabat apa mukul-mukul pahanya, maksudnya ngasih isyarat, jangan ngomong, ini lagi sholat, jangan ngomong. Akhirnya begitu sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami sadar, itu ngasih isyarat supaya dia jangan ngomong, baru didiam, saudara. Selesai sholat, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin kalau saya gede di kampung baru, lahir Petamburan, kalau lagi sholat, tahu-tahu murid ada yang ngobrol, kira-kira diapain itu? Panggil, emang murid sundelan loh. Betul apa kagak? Udah naik kendaraan duluan, sudah. Nabi nggak begitu ngomong dipanggil sama Nabi, sudah. Apa omongan Nabi? Inna hadhihi shalah la tasul fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbihun wa takbirun wa qiraatul Quran. Wahai sahabatku, ini sholat nggak boleh ngomong sama manusia. Sholat itu isinya tasbih, takbir, baca Quran, nggak boleh ngomong. Saya mau tanya, cara Nabi negor indah atau tidak? Bagus atau tidak? Begitu selesai ditegur baik-baik sama Nabi, saudara, nggak nyangka dipikir bakal diomelin, saudara. Apa kata sahabat tadi? Wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kaharani wala darabani wala syatamani. Kata sahabat tadi, demi Allah, aku nggak pernah melihat seorang guru pun sebelum Nabi kah atau sesudah Rasulullah kah, aku nggak pernah melihat ada seorang guru yang cara ngajarnya lebih bagus dari Nabi Muhammad. Nabi nggak mukul saya, Nabi nggak ngehina saya, Nabi nggak ngebentak saya. Sallu ala Nabi. Wallahi, sudah nggak ada guru yang lebih hebat dari Rasulullah SAW. Oh, kalau kita mau bicara panjang, apa barometernya guru sukses? Kalau barometernya seorang guru sukses dilihat dari murid anak didiknya, itu salah satu barometer. Abu Yahya Sayyid Muhammad bin Alul Maliki sukses. Kenapa? Murid-muridnya aulia, ulama, salihin. Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf sukses, murid-muridnya ulama, orang-orang soleh, saudara. Salah satu barometer untuk kesuksesan seorang guru, saudara, adalah bagaimana murid yang berhasil dia cetak. Itu salah satu kesuksesannya, saudara. Maka kalau itu barometernya, saudara,
Maka kita lihat siapa muridnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'dun Sa'id bin Auf, Talhatun wa Abu Ubaidah wa Zubairun Sadatul Ghurawi. Belum lagi sahabat Hamzah, sahabat Abbas, sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Murid-muridnya Rasulullah mengguncangkan dunia. Gak ada murid kayak murid Nabi Muhammad. Maka tidak ada guru yang lebih hebat, yang lebih sempurna melebihi Sayyidina Muhammad. Panjang kalau kita bicara, saudara. Saking hebatnya cara Nabi mengajar, cara Nabi mendidik, sampai-sampai Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik menulis satu kitab, judulnya Usulut Tarbiyah An-Nabawiyah. Apa saja pondasi-pondasi di dalam pendidikannya Nabi, metode pendidikannya Nabi seperti apa, saudara. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda, ulama juga ahli hadis, sampai nulis kitab tebalnya 200 halaman lebih, Pak. Cuma bicara apa? Ar-Rasulul Muallim wa asalibuhu fit ta'lim. Bagaimana kesempurnaan Rasulullah sebagai seorang guru dan bagaimana metodologi pendidikannya baginda Nabi besar Muhammad. Nggak bakal selesai. Jangankan nguraikan sejam 2 jam, jangankan sehari, seminggu lagi nggak selesai. Saya mau nyelesain nih 200 halaman kitab. Cuman jamaah mukanya udah pada lapar, saudara. Ini kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul. Saya pengen dengar dulu semua jawabnya Bapak. Kalau begitu Nabi kita hebat atau tidak? Nabi kita sebagai guru sempurna atau tidak? Nabi kita sebagai guru dahsyat atau tidak? Murid-muridnya hebat atau tidak? Apa ada guru yang lebih hebat dari Nabi? Apa ada guru yang lebih sempurna dari Nabi? Apa ada pendidikan yang lebih hebat dari pendidikan Nabi? Semua angkat tangannya pesanggrahan. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. 2:30 sedikit, saudara. Dari sini kita bisa ngambil kesimpulan. Satu di antara hikmah yang bisa kita petik, ini kabar gembira buat mereka yang berprofesi sebagai guru, muallim, ustadz, apapun namanya. Mau namanya ustadz, kiai, pak guru, bu guru, dosen, saudara, guru besar, guru kecil, nggak ada bedanya. Mau yang PNS, yang nggak PNS, asal ngajarin ilmunya Nabi, saudara, maka beruntung. Profesi Anda profesi termulia. Kenapa? Karena udah satu rel sama Nabi Muhammad. Walaupun kadang-kadang dipandang sebelah mata, walaupun kadang-kadang suka dikecilkan, guru di kampung-kampung, mentang-mentang gajinya kecil, hidupnya pas-pasan, dipandang sebelah mata, saudara. Nggak ada urusan. Siapapun yang mau memandang sebelah mata para guru, saudara, maka Rasulullah adalah guru. Maka guru, orang-orang yang menjadi guru adalah mereka yang sudah ikut di barisannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka hormati para guru, hargai para guru, karena apa yang mereka lakukan adalah estafet lanjutan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, saudara, pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang tadi telah saya sampaikan, berarti saking pentingnya pendidikan, saudara. Sampai-sampai Nabi mengatakan innama bu'ithu mu'alliman, itu pakai hasr kalau di bahasa. Innama itu hasr, tidak lain dan tidak bukan, aku diutus sebagai pengajar, pendidik, saudara. Ini artinya apa? Saking pentingnya pendidikan. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, karena saking pentingnya pendidikan, Nabi sampai-sampai diutus menjadi pendidik. Ini umat gak akan pernah baik kecuali kalau di dalamnya dihidupkan pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri yang ngomong. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah pengen bikin orang baik, Allah bikin dia paham ilmu agama. Itu perorangan, Pak Bu. Berarti kalau kita tarik lebih luas lagi, keluarga nggak akan baik kecuali dengan pendidikannya Nabi Muhammad. Lingkungan nggak akan baik kecuali dengan pendidikannya Nabi Muhammad. Komunitas nggak akan baik kecuali dengan pendidikannya Nabi Muhammad. Negara nggak akan baik kecuali dengan pendidikannya Nabi Muhammad. Kira-kira jelas apa kagak? Imam Al-Ghazali menguraikan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada ilmu yang fardu ain, ada yang ilmu fardu kifayah, semuanya masuk pendidikan Nabi Muhammad. Ilmu yang fardu ain yang mesti kita wajib pelajarin, semua orang mesti wajib pelajarin. Ente wajib sholat, belajar ilmunya sholat. Ente wajib zakat, belajar ilmunya zakat.
Itu wajib haji. Mudah-mudahan semuanya bisa haji yang di sini. Ya belajar ilmunya haji kalau udah wajib haji. Itu fardu ain hukumnya. Ente mau jual beli, mesti belajar transaksi hukum yang berkaitan dengan jual beli. Jangan sampai jual belimu jadi fasid, dosa nanti. Jangan sampai kamu terjebak dalam al-buyu al-manhi anha, transaksi yang dilarang oleh syariat. Jangan sampai kamu malah melakukan riba. Fardu ain itu belajarnya hukumnya wajib. Kamu mau nikah, belajarin hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah. Keabsahan nikah itu bagaimana caranya? Bagaimana tuh talak? Jangan sampai lagi ribut-ribut ucapin talak. Habis itu nggak sadar dirinya udah jatuh talak. Alasannya apa? Iya beb, kan saya ngejatuhin talak lagi emosi. Sejak kapan orang nyerain bini lagi sayang-sayangan, saudara? Semua juga orang nyerain bini lagi emosi, saudara. Betul apa kagak? Jatuh talak, tapi karena bodoh, nggak tahu, nggak sadar, dipikir masih bininya, iddahnya udah selesai, berhubungan zina, saudara. Fardu ain tuh nggak bakal baik hidup kita kalau nggak ngerti ilmu yang fardu ain. Tapi ada lagi ilmu yang fardu kifayah, kata Imam Al-Ghazali. Apa ilmu yang fardu kifayah? Satu, memperdalam ilmu agama sampai jadi ulama sekiranya bisa jawab permasalahan umat. Satu wilayah harus ada yang begitu, saudara. Nggak semuanya mesti begitu, tapi harus ada yang begitu. Di antara ilmu yang fardu kifayah, kata Imam Ghazali, ilmu tib, ilmu kedokteran. Jangan dipikir ilmu kedokteran ilmu dunia doang tuh. Kata Imam Ghazali, segala ilmu yang buat kebutuhan orang banyak itu jadi fardu kifayah hukumnya. Di antara umat Islam harus ada yang belajar. Saya mau tanya orang Serengseng, ini kalau satu Serengseng nggak ada dokter sama sekali, repot apa kagak? Repot, saudara. Makanya belajar ilmu kedokteran fardu kifayah. Itu mahasiswa fakultas kedokteran 5 tahun dia belajar kedokteran. Itu kalau diniatin buat gugurin fardu kifayah, berarti dia sedang ibadah, saudara. Apalagi teknologi sekarang zamannya AI, artificial intelligence, az-zakaul istinai, kecerdasan buatan. Sekarang sampai mau bedain video asli sama video palsu susah, saudara. Saking samarnya tuh. Canggih teknologi. Kalau umat Islam nggak ngerti, injak-injak, saudara. Betul apa kagak? Industri dibutuhkan oleh umat. Umat Islam nggak ada yang ngerti ilmu industri, ilmu pabrik segala macam. Diinjak-injak. Itu belajar ilmu teknologi, ilmu industri, ilmu fisika. Fardu kifayah. Harus ada di antara umat yang belajar, saudara. Makanya umat jangan mimpi bangkit kalau nggak ngidupin ilmu, kalau nggak doyan nama ilmu. Kira-kira jelas apa kagak? Kita maulid jangan sekedar seremonial. Apa yang bikin Nabi girang? Apa yang bikin Nabi pesen? Yang Nabi pesen supaya umat bangkit, pendidikan, saudara. Jadikan maulid sebagai momen untuk menghidupkan pendidikan di tengah umat, saudara. Siap hidupkan pendidikan, siap hidupkan pendidikan, siap gembirakan Rasulullah. Takbir. Apalagi ini zaman serempak, zaman fitnah, masya Allah. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kalau udah fitnah merajalela di mana-mana, berapa banyak orang yang paginya masih mukmin, sorenya udah kafir, saudara. Sorenya mukmin, paginya udah kafir, saudara. Dan saya banyak ngadepin orang paginya hatinya masih tenang, imannya masih kokoh, siangnya ngelihat medsos, ngelihat video yang aneh-aneh, kata-kata yang aneh-aneh, sorenya hatinya udah gelisah, saudara, udah goyang. Ini zaman fitnah. Maka kalau di zaman fitnah terjadi, la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm, gak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Maka oleh karena itu, di antara pesan guru kami, Asok Profesor Dr. Al-Habib Segaf bin Ahmad bin Abu Yahya Hasan bin Ahmad Baharun, dibawa pulang sebagai oleh-oleh, saudara. Pulang dari sini, saudara, pastikan ilmu Nabi Muhammad ada di tengah-tengah keluarga kita. Realnya bagaimana, Bib? Langkah nyatanya bagaimana, Bib? Langkah nyatanya gampang. Di tengah-tengah keluarga kita, pastikan harus ada salah satu dari 4M. Berapa M? Kurang kompak, berapa M? Salah satu dari 4M. M yang pertama, mondok. M yang pertama apa? Udah paling aman anak sekarang dipondokin, Pak. Kalau nggak dipondokin tuh anak 24 jam megangnya HP. Betul apa kagak? Bapak ngajarin anak paling setengah jam sehari udah hebat. Tapi anak bapak belajar sama medsos sehari 8 jam, saudara. 9 jam. Gurunya bukan lagi bapaknya. Gurunya bukan lagi gurunya. Gurunya Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, trending topik gurunya, saudara.
Sehingga yang bentuk otaknya mereka, yang bentuk akidahnya mereka, yang bentuk pemikirannya mereka. Bagaimana mau selamat, saudara? Betul atau tidak? Ditarik anak ke pondok pesantren. Ya Allah, dijauhin dulu tuh sama setan bermata satu yang namanya HP, saudara. Sampai benar-benar pondasinya kuat. Bangun jam 3 udah tahajud tuh anak ngedoain orang tuanya. Subuhnya dia udah berjamaah zikir. Waktunya dihabisin buat belajar ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dididik kedisiplinannya, Masya Allah. Maka udah paling selamat Pak di zaman sekarang, mondokin anak, mondokin. Makanya guru saya Profesor Habibullah Baharun mengatakan apa? Pondok pesantren adalah qal'at Indonesia, benteng terkuat Indonesia yang menjaga moral, yang menjaga akhlak, yang menjaga bangsa. Penjajah berganti-ganti, rezim berganti-ganti, tapi pesantren tetap bertahan, saudara. Makanya jangan kaget ada gerakan untuk merusak nama baik pesantren. Bapak boleh lihat kalau ada berita satu pesantren bikin kesalahan nih, misalkan ada pencabulan apa, beritanya dinaikin nggak bisa saudara. Seolah-olah semua pesantren begitu. Saya sampaikan ini ke Bapak Menteri Agama. Belum lama saya ketemu sama Bapak Menteri Agama, saudara, Pak Prof Nasar. Kami melihat ini ada upaya sistematis buat membuat buruk citra pesantren. Kalau ada satu kesalahan dari satu pesantren disebarkan di mana-mana, seolah-olah pesantren tempatnya cabul, pesantren tempat pelecehan seksual, pesantren tempat bully, pesantren tempat buang anak, saudara. Pak Menteri Agama mengatakan, iya betul, saya juga membaca ada gerakan seperti itu. Makanya waktu itu kami sampaikan, Bapak kami mohon, tolong pesantren ini kan di bawah naungan Kementerian Agama, harus ngambil langkah serius, saudara, untuk menjaga nama baik pesantren. Makanya di satu sisi, orang-orang yang punya pesantren, saudara, harus jaga baik-baik amanah itu. Kamu jelek, kamu akan membuat jelek nama pesantren-pesantren yang lain. Tapi di sisi lain, umat juga harus menjaga nama baik pesantren. Kalau ada satu pesantren yang berbuat jelek, kita proses hukum, kita hukum seberat-beratnya, setuju? Tapi masih banyak pesantren-pesantren yang lain yang bagus. Satu kejelekan pesantren disebarkan, kita lawan dengan 1000 kebaikan pesantren, 1000 prestasi pesantren. Kita jaga pesantren-pesantren Ahlus Sunnah. Yang penting kalau masukin anak ke pesantren, lihat akidahnya. Jangan sembarangan, yang penting anak masuk pesantren, yang penting lihat bangunannya gede, akhirnya Azaitun, Panji Gumilang, saudara. Jelas apa kata? Bangunan penting, tapi nomor sekian. Yang nomor satu yang paling penting akidahnya bagaimana, pendidikan akhlaknya bagaimana. Urusan bangunan nomor sekian, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Siap jaga pesantren, siap kawal pesantren. Kalau nggak bisa pesantren, M yang kedua madrasah. M yang kedua apa? M yang pertama mondok. M yang kedua madrasah. Hidupkan madrasah-madrasah. Saya heran kalau ada orang Islam gengsi masukin anaknya ke madrasah, saudara. Padahal madrasah-madrasah kita nggak kalah kualitasnya. Saya jebolan madrasah di Jakarta Selatan sama Jakarta Barat, Al-Falah, saudara. Al-Falah Tulen, SD, MTS di Al-Falah. Habis itu baru pondok Kedalwas setelah itu, saudara. Banyak pendidikan umumnya bagus, pendidikan agamanya bagus. Di Jakarta ada Jamiat Khair, saudara. Ada madrasah-madrasah lainnya. Kenapa orang Islam mesti gengsi masukin anaknya ke madrasah? Padahal kalau di madrasah dia dapat dunia, dapat akhirat. Habib udah terlanjur anak saya masuk ke sekolah umum. Bagaimana, Beb? Ya udah nggak apa-apa. Ada M yang ketiga. Apa M yang ketiga? Mengaji. Minimal tuh anak datengin guru ngaji, biar dia tahu huruf Quran. Biar kalau ente besok mati ada yang bacain Quran. Ente pengen mati dibacain rumus matematika? Belajar matematika bagus. Saya nggak bilang nggak bagus, tapi anak mesti bisa baca Quran supaya tahu bagaimana cara ngirim pahala buat orang tuanya setelah orang tuanya mati, saudara. Betul apa kagak? M yang pertama apa? M yang kedua? M yang ketiga? Kalau M yang ketiga nggak ada, minimal M yang keempat, majelis. Masa iya majelis juga kan bisa? Di Jakarta majelis abrak-abrak, nggak kekurangan majelis, saudara. Sampai yang mau di pelosok sekalipun nggak ada majelis, bisa lewat streaming zaman sekarang. Banyak majelis-majelis bagus di media sosial, betul atau tidak? Yang penting jangan salah pilih video aja, jangan lo ngaji lewat YouTube, ngajinya sama wa maqolina rahmatan nafima Allah, ngaji bahasa semut akhirnya. Jelas atau tidak? Tadi M yang pertama apa? M yang kedua? M yang ketiga? M yang keempat? Majelis. Mondok nggak mau, madrasah ogah.
ngaji juga nggak mau, majelis juga ogah, ambil M yang kelima, mati aja loh. Jelas atau tidak? Maka momen Maulid Nabi harus dijadikan momen kebangkitan pendidikan di tengah umat, saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Semangat yang disampaikan oleh Nabi, innama bu'ithtu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik. Mari terapkan itu pendidikan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita.